Oke, kembali lagi di channel Kurniawan. California dreaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kurniawan. Kali ini saya akan mereview dua buah buku. Yang pertama buku pengetahuan yang berjudul Berpikir dan Menjadi Sukses. Kemudian buku yang kedua yaitu buku antologi yang berjudul Peta Harta Karun. Nah, di sini saya akan mereview buku pengetahuan terlebih dahulu. Buku ini ditulis oleh David Joseph Schwartz, penulis terkenal asal Amerika. Tetapi bahasanya di sini sudah ditranslate menjadi bahasa Indonesia. Nah, penerbitnya Bina Rupa Aksara. Kemudian jumlah halamannya adalah 403. Dan harganya di sini tidak ada nominalnya. Tapi pas saya cek di toko online itu harganya ada yang 45.000 dan juga ada yang 54.000. Buku ini berisi tentang rumus-rumus rahasia untuk menjadi sukses. Rumus yang pertama, membina kepercayaan diri untuk menjadi sukses. Rumus yang kedua, langkah pasti menuju kesuksesan melalui kepemimpinan. Rumus yang ketiga, memotivasi orang untuk melakukan apa yang kita inginkan. Rumus yang keempat, kunci yang tidak boleh dilupakan untuk menuju kekayaan dan di atas segala-galanya. Dan rumus yang terakhir atau rumus kelima, nikmatilah pekerjaan Anda. Nah, itulah rumus-rumus yang ada dalam buku ini untuk menjadi sukses. Di sini saya akan menceritakan sedikit rumus yang ada dalam buku ini untuk mencapai kesuksesan. Kesuksesan itu ibarat seperti kita berkebun. Tahapan pertama, kita memilih benih impian yang akan kita tanam. Tahapan ini merupakan inti dasar dari apa yang akan kita peroleh nanti hasilnya. Tahapan kedua, setelah kita memilih benih yang kita inginkan untuk kita tanam, kemudian pikirkan apa sih keuntungannya kita menanam benih impian yang kita inginkan tersebut. Kita sudah memilih benih yang ingin kita tanam dan kita sudah memikirkan apa yang kita akan dapatkan untuk benih yang telah kita rencanakan. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah tanamlah benih impian Anda. Dan di sini kita harus mulai fokus untuk mengejar benih yang akan dihasilkan. Ketika kita sudah menanam benih impian kita, tahapan yang keempat adalah jangan lupa memberi tanaman kita itu dengan pupuk. Pupuk yang dimaksud di sini adalah pupuk kita berusaha untuk mencari ilmu dan berkreativitas, mencari pengetahuan kepada orang lain, dan juga tetap berusaha. Setelah kita memberi pupuk kepada tanaman impian kita, kemudian tahapan yang kelima adalah pastikan kita itu sudah mempunyai energi dan kekuatan karena kita sudah mendapatkan pupuk dari ilmu-ilmu yang kita sudah dapatkan. Nah, di sini adalah energi yang dimaksud adalah energi ketika kita mendapatkan cobaan, entah itu cobaan dari dalam maupun dari luar, entah itu dari ejekan atau cemoohan orang lain. Dan biarkan mereka berkata apa, yang penting kita itu menguatkan energi kita untuk tetap fokus untuk mengejar impian kita. Kemudian tahapan yang terakhir atau tahapan yang keenam adalah
kita memanennya, kita mendapatkan hasilnya, kita mendapatkan apa yang kita inginkan, yang telah kita usahakan, yang kita telah tanam dari awal. Namun di sini diusahakan ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tetap rendah hati, kita tetap bersosialisasi dengan orang lain, kita tetap berbagi ilmu, kita tetap mensyukuri, dan kita tetap selalu bersyukur yang telah apa yang kita dapatkan. Dan apabila kita gagal atau kita itu mendapatkan hasil yang kurang memuaskan dalam memanen, dalam mendapatkan hasil yang kita capai, kita tetap bersyukur, kita tetap jangan mengeluh, kita terus berdoa, terus berusaha lagi lebih maksimal mungkin. Benih yang kita tanam bukan benih yang Allah berikan kepada kita. Mungkin Allah memberikan benih yang lain, yang mungkin itu lebih bagus benihnya, dan itu mungkin hasilnya akan lebih baik juga bagi kita ke depannya gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan, sedikit saya ceritakan di dalam buku Berpikir Menjadi Sukses. Mungkin jika kalian ingin membaca rumus-rumus kesuksesan yang lebih banyak lagi, silakan untuk membeli buku ini. Buku ini juga tersedia di toko online, dan pastikan kalian memberi buku yang asli dan menghargai barang yang dibuatnya. Ingat, jangan beli barang yang KW. Selanjutnya, saya akan mereview sebuah buku antologi yang bertuliskan di cover Peta Harta Karun, diterbitkan oleh penerbitan Sarana Bobo. Jumlah halaman buku yang ada di sini 144, dan harga bukunya 15.000. Bisa didapatkan di toko online. Buku ini berisi kumpulan-kumpulan cerpen Bobo yang ditujukan kepada anak kecil ketika ia mau tidur. Nah, di sini saya akan menceritakan salah satu cerpen yang ada di dalam buku ini. Judulnya Guling Kesayangan, ditulis oleh Martini. Cerpen ini menceritakan seorang bocah perempuan yang mempunyai guling kesayangannya. Gulingnya itu sudah berumur sama dengan si Alicia ini. Saking sudah lamanya, gulingnya sudah pudar dan juga tidak berbuntuk lagi seperti guling, dan sudah menjadi gepeng. Gulingnya pun sangat bau sekali karena si Alicia tidak pernah mau dicucikan gulingnya ketika ibunya ingin mencucikan si guling tersebut. Dan si Alicia pun selalu menolak ketika ibunya mengganti sarungnya ataupun kapas dari guling tersebut. Ketika ibunya si Alicia ingin membelikan guling yang baru, si Alicia pun menolak karena ia sudah sayang sekali dengan gulingnya tersebut. Si Alicia pun selalu bermain dengan gulingnya tersebut. Pada suatu ketika ibunya si Alicia mengajak si Alicia ke rumah neneknya. Nah, ketika ia mau berangkat ke rumah neneknya, si ibu menyuruh si Alicia untuk tidak membawa guling yang jelek yang sudah bau dan sudah pudar tersebut. Nah, kemudian si Alicia menolak karena ia sangat cinta dan sangat sayang kepada guling tersebut. Nah, pada saat itu pun ada Bopi. Bopi ini adalah seekor anjing milik keluarga si Alicia ini. Nah, kemudian si Bopi tiba-tiba muncul dan menerkam gulingan si Alicia yang ia pegang. Bukan dipegang sih, kayak
dijinjing gitu gulingannya, dan tiba-tiba si anjing itu menerkam si gulingan tersebut dan membuat gulingan si Alicia itu pun rusak dan hancur, dan kapasnya itu sampai keluar. Nah, si Alicia pun langsung nangis ke ibunya, sangat-sangat nangis ke ibunya, dan dia meminta untuk membenarkannya. Kemudian si ibu sambil menenangkan si Alicia, sambil menasihatinya, Alicia, coba kenapa si Bobby ini menggigit gulingnya kamu? Kenapa ibu? Sambil si Alicia sambil nangis. Itu karena kamu tidak menjaga kebersihan dan juga tidak merawat gulingan kamu, sehingga anjing pun ingin menggigit gulingan yang sangat bau sekali itu. Nah, si Alicia pun langsung menyadari dan ingin memperbaikinya dan juga merawatnya sesuai dengan kebersihannya. Nah, apa yang kita ambil dari cerita pendek gulingan si Alicia ini, yaitu tetap menjaga kebersihan. Apapun yang kita punya, yang kita sayangi, kita harus tetap merawat kebersihannya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. An-nadhafatul minal iman. Mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan di dalam buku antologi ini, cerita-cerita pendek untuk bobo, untuk anak kecil, untuk ketika ingin tidur. Nah, di sini pun banyak sekali hikmah yang kita bisa dapatkan dari setiap cerpen yang kita baca. Nah, jika kalian ingin membaca cerpen-cerpen lebih banyak lagi dalam buku ini, silahkan membelinya di toko online. Masih banyak dan harganya sangat relatif murah sih, 15.000. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya bisa utarakan di dalam kedua buku ini, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam saya bertutur kata. Apabila ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada yang jelek, tentu itu datangnya dari saya sendiri. Syukran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.